Kalau saya kok lebih nggak dulu berpikir untuk pemimpin yang akan lahir ini tantangannya apa. Justru dalam persiapan ini yang kita mesti hati-hati. Karena saya kok khawatir sekali dengan era teknologi sudah AI, sudah ChatGPT, sudah deepfake, bahwa kamuflase, penipuan, penggiringan ataupun apapun yang terkait dalam kita memilih itu sangat akan mudah dilakukan. Jadi negara harus mampu, ya kan, bagaimana mengcounter itu. Dan saya khawatir akan kemampuan negara hari ini, karena pada saat kita jelang menghadapi pilpres, loh kok Kominfo ada masalah, kemudian perubahan orang di Kominfo, artinya apa? Yang saya bicara adalah tentang big data. Karena kita baru mengalami COVID, ketika kita harus ada peduli lindungi, data kita semua diserap. Dan itu kalau kita tidak mampu mengontrolnya, sangat akan mudah untuk melakukan sesuatu. Saya nggak usah bicara detail ya, tapi saya bisa detect orang, dia bisa berubah pikiran atau swing pemilih aja, hanya dari IP dia, saya bisa baca itu. Apalagi kalau saya punya data lengkap dari tadi peduli lindungi yang sekarang diserap, yang sekarang saya bingung itu data ada di mana, gitu. Itu ya, jadi resiko itu satu pertama. Yang kedua, karena itulah kita mesti yakin betul, aparat kita, terutama TNI yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat, betul-betul akan menjaga itu. Karena menurut saya akan ada masalah di waktu pemberian kotak suara dan surat suara. Sebenarnya pemilu kita ini agak berbahaya. Karena Lemhanas sudah mengusulkan sebenarnya jangan Februari. Karena dari mulai uang di drop untuk pengadaan pemilu sampai pengadaan untuk pemilu itu terlalu mepet. Yang saya khawatirkan kotak suara dan surat suara tidak sampai, tapi suaranya ada. Atau tapi ini berbentuk kekhawatirankah atau sudah? Enggak, kita hitung aja. Kita ini pakai rasio aja. Karena waktu yang normal aja itu kita tuh agak kelabakan, ada yang mesti pakai motor masuk ke pelosok-pelosok. Udah drama banget itu. Jadi pokoknya dengan waktu pendek kita harus deliver itu. Dan yang ketiga paling penting, bagaimana menjaga suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi jangan sampai di kotak suaranya suara rakyat, lahirnya suara jurig, bukan suara Tuhan lagi gitu. Itu dengan era kekinian tuh bisa mudah banget dilakukan gitu. Jadi itu yang mesti dijaga. Tapi partai-partai kan juga akan menjaga itu dengan saksi dan lain-lain. Ya kan yang ketawa bukan aku ya. Ya pokoknya gitulah. Lu ketawanya jangan cekak-cekak banget Mas Toto. Nah, tapi sekarang kembali ke depan pemimpin yang pasti tadi disampaikan Mbak Afu harus paham geopolitik. Dan kedua saya suka sekali Mbak Afu mengangkat soal lingkungan. Kita ini masih menganggap perang tuh kayaknya Indonesia bakal invasi, datanglah tentara dangdung mengajak perang, enggak. Sekarang kalau kita lihat buku putih pertahanan negara non NATO saja yang ada di kawasan kita, kalau kita baca buku putih pertahanan, kita akan syok. Beberapa daerah Indonesia itu sudah diberi tanda oleh mereka adalah demi keamanan lingkungan dunia. Jadi atas nama dunia, ya kan, negara ini boleh masuk ke kita dengan operation military other than war atau operasi militer selain perang. Anda bayangkan tanahnya punya kita, lautnya punya kita, semua punya kita, hanya karena tidak mampu kita menjaga dengan kemampuan militer kita, maka mereka akan masuk. Itu adalah isu lingkungan yang sudah sangat menjadi isu penting dunia. Makanya nggak boleh main-main bahwa pertahanan keamanan itu adalah sesuatu yang akan membuat negara tetap berkesinambungan dalam membangun keberlangsungan hidup dan ekonomi dan kesejahteraan. Makanya seperti saya bilang tadi, sebenarnya dimensinya itu sudah sangat berbeda dengan apa yang kita alami puluhan tahun yang lalu gitu. Karena serangan ataupun mungkin masuknya itu dari berbagai angle, dari hal-hal yang kita terima secara tidak berbahaya sepertinya gitu. Tapi ternyata ya itu dia menguasai. Kita tahu bahwa penguasaan itu tidak hanya berupa wilayah sekarang, tapi ekonomi dan lain-lain ini juga bisa berbentuk penguasaan.